Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Devi dari kelas 2251B dengan NIM 2220501059, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Baiklah, di sini saya akan menganalisis sebuah podcast antara Bapak Said Aqil Siraj dan Habib Jafar. Sebelum kita menganalisis, maka kita itu harus tahu terlebih dahulu apa itu komunikasi interpersonal. Nah, jadi komunikasi interpersonal merupakan suatu proses penyampaian pesan yang terjadi antara dua individu, yaitu komunikator dan komunikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikator? Yang dimaksud dengan komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan orang yang menerima pesan. Jadi, jika pesan verbal maupun non-verbal dari komunikator sudah sampai kepada komunikan, maka akan terjadinya feedback atau umpan balik antara komunikator dan komunikan. Baiklah, langsung saja kita menganalisis podcast antara Bapak Said Aqil Siraj dan Habib Jafar. Bagi Said, tasawuf ini bisa menjadi solusi atas Ya, masalah-masalah ya, kita. ya itu tadi. Ya. Tasawuf bisa membangun pertama basirah, the eye of heart, yang bisa membedakan ini benar, ini salah, ini lurus, ini bengkok. Itu namanya basirah. Nah, di video ini termasuk ke bagian tipe-tipe komunikasi nonverbal. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa komunikasi nonverbal itu di mana komunikator dan komunikan menggunakan bahasa tubuhnya, yaitu tangan dan juga menggunakan raut wajahnya, sehingga timbullah kineksi dalam komunikasi yang termaksud dalam ciri komunikasi nonverbal. Seperti di video ini, Habib Jafar dan Bapak Said Aqil Siraj yang menggerakkan tangannya ketika bercerita. Dipuji tidak Terbang. tidak terbang, Jumawa. dicaci maki tidak minder. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Selama yang muji manusia, selama yang mencaci manusia sama dengan saya. Ngapain kita terpengaruh pujian atau cacian? Yang mencaci sama dengan saya, yang muji sama dengan saya. Pada bagian ini termasuk ke dalam konsep diri upper yang dimana Bapak Said Aqil mengatakan kalau dipuji tidak terbang dan dicaci maki tidak minder. Ini berarti akan jadi pegangan kuat untuk kita bermedia sosial. Ya, Ya. ini Karena di media sosial kok ada haters, pembenci, ya, pencaci, ya, ada lovers, ya, pemuji walaupun pemuji. kita nggak pantas dipuji. Iya. Tasawuf jadi pegangan di sini ya. Ya. Nah, Ini artinya ada apa? Percaya diri, Percaya dinamis, confident, percaya diri. Ngapain ngurusin manusia, ngurusin orang? ya. Nah, pada bagian ini terdapat ayu yang dimana yang dimaksudkan dengan ayu di sini merupakan bentuk komunikasi interpersonal yang mengakui komunikan sebagai objek manusia, sehingga keduanya saling memberikan feedback atau umpan balik. Maha absolut itu, the absolute one existence, menjadi alam semesta ini. Ya. Melalui alam semesta ini. Kalau psikologi, bagaimana membentuk jiwa yang sehat, yang baik, yang normal, dimulai dari akhlakul karimah, dimulai dari perilaku yang baik, dimulai dari kejujuran. Pada bagian ini terdapat analisis interpersonal yaitu psikologi. Seperti di video tersebut, ada analisis psikologi yang mana Habib Jafar menunjukkan reaksi pada mukanya yang fokus mendengarkan Bapak Said Aqil yang sedang berbicara. Ya, saya pengen lebih eksplorasi soal tadi titik temu tasawuf dan psikologi. Ya, ya. Karena ini akan jadi bekal bagi anak muda. Ya. Gimana titik temunya? Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada bagian ini termasuk ke dalam 3 kebutuhan, yaitu afeksi, di mana komunikator dan komunikan saling memberi dan menerima. Antara komunikator terdapat hubungan yang unik, di mana di dalam komunikasi interpersonal dapat kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu afeksi, yang kedua yaitu
inklusif, dan yang ketiga ada kontrol. Nah, yang pertama itu afeksi. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain dan memberikan bahkan mendapat kasih sayang. Yang kedua yaitu inklusif. Keinginan menjadi orang lain, maksudnya di sini itu adalah komunikator ingin menjadi komunikan, dan begitu juga dengan komunikan yang ingin menjadi komunikator. Terakhir adanya kontrol, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi bagaimana dia membuat suatu komunikasi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai ujian tengah semester mata kuliah komunikasi interpersonal. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.